Selamat datang di channel kami. Pernahkah Anda berpikir, apa yang sedang dilakukan hati Anda saat ini? Mungkin tidak. Hati Anda tidak berteriak, minta tolong. Tidak menimbulkan rasa nyeri. Tidak mengeluh ketika Anda minum soda, makan kentang goreng, atau begadang beberapa jam lebih lama. Namun di balik keheningan itu, bisa jadi sedang terjadi badai yang perlahan-lahan muncul. Inilah kenyataannya. Lebih dari 30% orang dewasa di dunia memiliki hati berlemak tanpa mereka sadari. Banyak orang berpikir bahwa hati berlemak hanya disebabkan oleh alkohol. Tapi faktanya, justru makanan sehari-harilah yang menjadi penyebab tersembunyi paling berbahaya. Dan jika Anda masih percaya bahwa cukup dengan mengurangi lemak, menghindari daging merah, atau menambahkan superfood saja bisa menyelamatkan hati Anda, maka Anda sedang diarahkan ke jalan yang salah. Dalam video ini, kita tidak akan membahas janji-janji kosong, bukan tentang diet ajaib yang dilebih-lebihkan. Sebaliknya, saya akan membawa Anda masuk ke inti permasalahan, di mana kita bersama-sama akan mengungkap kenapa hati berlemak bisa terjadi pada orang yang jarang makan gorengan, tapi sering konsumsi karbohidrat tinggi. Kenapa makanan yang dianggap sehat seperti sereal utuh atau jus buah justru bisa menjadi pedang bermata dua? Dan yang paling penting, bagaimana membalikkan kondisi hati berlemak secara alami, berkelanjutan, tanpa obat, dan tanpa rasa takut kambuh kembali. Mungkin Anda sudah menonton banyak video tentang hati berlemak. Namun ini akan menjadi video pertama yang menjelaskan dengan jelas, lengkap, dan jujur. Bukan sekadar berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan yang nyata. Dan jika Anda menontonnya sampai akhir, saya berjanji, Anda tidak hanya akan memahami tentang hati, tapi juga akan mulai memahami diri Anda sendiri. Mengapa Anda sering merasa lelah? Mengapa berat badan Anda terus naik tanpa kendali? Dan mengapa terkadang tubuh Anda tidak lagi terasa seperti milik Anda sendiri? Perjalanan ini dimulai sekarang. Kita akan berbicara tentang hati. Namun sebenarnya, kita sedang berbicara tentang kehidupan kedua, yang dimulai dari dalam diri. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah kota yang ramai. Setiap organ adalah sebuah distrik. Setiap sel adalah penduduknya. Dan hati adalah pusat pengolahan limbah, pabrik penyaring air, pembangkit listrik, gudang bahan bakar, dan kantor pemerintahan. Semua dalam satu tempat. Hati Anda menjalankan lebih dari 500 fungsi penting setiap hari. Bukan hanya membersihkan racun dari darah, tapi juga menyimpan energi, menghasilkan empedu untuk mencerna lemak, mengatur kadar kolesterol, memperkuat sistem imun, dan menjaga keseimbangan hormon. Tanpa hati yang sehat, tidak ada kehidupan. Namun sayangnya, banyak dari kita justru melupakan organ ini. Sampai akhirnya, ia mulai gagal diam-diam. Fatty liver atau hati berlemak adalah kondisi saat sel-sel hati mulai menyimpan terlalu banyak lemak. Awalnya, tidak terasa sakit, tidak demam, tidak ada tanda yang jelas. Dan karena itu, ia menjadi berbahaya. Seiring waktu, tumpukan lemak akan mengganggu fungsi hati, menyulitkan proses detoksifikasi, dan memicu peradangan kronis. Jika tidak ditangani sejak dini, fatty liver bisa berkembang menjadi peradangan hati, lalu sirosis, dan akhirnya gagal hati. Kondisi yang tidak bisa dipulihkan. Begitu hati mulai kelebihan beban, seluruh sistem tubuh pun ikut terganggu. Anda merasa lelah tanpa sebab. Sulit tidur, berat badan naik di area perut, kulit kusam, gula darah tak stabil, lemak darah meningkat. Semua itu bisa menjadi tanda bahwa hati Anda sedang berteriak secara diam-diam. Tapi pertanyaan pentingnya adalah,
Mengapa seseorang yang tidak minum alkohol atau merokok tetap bisa terkena fatty liver? Jawabannya bukan pada alkohol, tapi justru pada pola makan modern. Kita mengonsumsi terlalu banyak gula, terutama fruktosa yang ada di soda, permen, jus kemasan, dan bahkan pada camilan sehat. Kita juga terlalu banyak makan karbohidrat olahan, nasi putih, roti, mie instan, kentang goreng, yang memaksa hati bekerja ekstra, mengubah energi berlebih menjadi lemak simpanan. Dan akhirnya, hati menjadi korban, terkepung oleh lemak, melemah dalam diam, dan tubuh menumpuk lebih banyak racun. Ini bukan lagi soal berat badan, tapi adalah krisis diam-diam yang menyebar di dunia modern. Lalu bagaimana cara memulihkannya? Bukan dengan menghilangkan semua lemak dari makanan atau menghindari daging merah sepenuhnya, seperti yang banyak orang kira. Karena lemak bukanlah satu-satunya musuh. Untuk menyembuhkan fatty liver, kita harus mengerti akar penyebabnya. Kita harus mengubah cara pandang kita terhadap makanan. Dan tepat setelah ini, kita akan mengungkap faktor-faktor utama yang menyebabkan fatty liver, termasuk mengapa banyak orang yang makan sehat sebenarnya malah menyakiti hati mereka lebih dalam. Ketika membicarakan tentang perlemakan hati, banyak orang langsung memikirkan alkohol, bahwa hanya orang yang kecanduan alkohol yang memiliki hati berlemak. Namun faktanya adalah, saat ini sebagian besar kasus fatty liver tidak ada hubungannya dengan alkohol. Penyebabnya justru berasal dari hal-hal yang tampak biasa saja dalam pola makan dan gaya hidup modern. Penyebab pertama adalah gula, terutama fruktosa. Ini adalah jenis gula yang ditemukan dalam sirup jagung, minuman manis, permen, buah-buahan manis, dan bahkan jus dalam kemasan. Ketika fruktosa masuk ke dalam tubuh, hanya hati yang bisa memprosesnya. Dan jika jumlah fruktosa melebihi kapasitas hati, maka hati akan mengubahnya menjadi lemak dan menyimpannya di dalam hati itu sendiri. Berbeda dengan glukosa, yang bisa digunakan oleh hampir semua sel tubuh sebagai energi. Fruktosa hampir seluruhnya diolah oleh hati. Inilah mengapa hati menjadi korban utama dari minuman bersoda, makanan penutup buah-buahan, bahkan makanan sehat yang mengandung madu atau sirup agave. Penyebab kedua adalah karbohidrat olahan. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka tidak makan gula, maka mereka aman. Namun, karbohidrat seperti nasi putih, roti, mie instan, bihun, pho, semuanya akan diubah oleh tubuh menjadi glukosa. Jika glukosa ini melebihi kebutuhan tubuh, maka hormon insulin akan diaktifkan, dan hati akan dipaksa mengubah kelebihan gula tersebut menjadi lemak. Jika kondisi ini terjadi setiap hari, dari satu kali makan ke kali berikutnya, hati akan perlahan-lahan menumpuk lemak tanpa Anda sadari. Penyebab ketiga yang jarang disadari adalah lemak trans dan minyak nabati industri. Ini adalah jenis minyak yang biasa digunakan dalam makanan cepat saji, gorengan, kue kemasan, dan bahkan di banyak restoran. Minyak kedelai, minyak jagung, minyak canola. Setelah melalui proses industri, minyak-minyak ini menjadi mudah teroksidasi dan menghasilkan racun saat dipanaskan. Jika dikonsumsi secara rutin, minyak ini menyebabkan peradangan kronis pada hati dan seluruh tubuh, serta mempercepat penumpukan lemak di hati, lebih dari jenis lemak alami lainnya. Dan masih ada satu penyebab yang diam-diam dan sulit diakui, yaitu kelebihan insulin. Jika Anda sering makan berlebihan, jarang bergerak, kurang tidur, dan terus-menerus stres, tubuh Anda akan memasuki kondisi resistensi insulin. Saat itu, kadar insulin dalam darah terus tinggi, menghambat pembakaran lemak oleh hati. Sebaliknya, hati justru terus menyimpan lemak, dan disinilah lingkaran berbahaya dimulai.
Semakin resisten tubuh terhadap insulin, hati semakin berlemak. Semakin berlemak hati Anda, semakin tinggi risiko resistensi insulin. Kesimpulannya, akar masalah fatty liver bukan pada lemak itu sendiri, tetapi pada kelebihan energi yang disertai dengan kelebihan insulin. Sebuah gaya hidup dengan kalori berlebih namun minim aktivitas. Terlalu banyak gula tapi kurang tidur. Terlalu banyak stres tapi minim pemulihan. Dan selama akar masalah ini tidak diselesaikan, maka semua solusi sementara hanyalah tambalan sesaat. Ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit hati berlemak, sebagian besar langsung panik. Mereka mencari informasi di internet dan mengikuti berbagai saran yang terdengar masuk akal. Namun sayangnya, justru hal-hal yang tampak benar itu seringkali secara diam-diam memperlambat, bahkan menggagalkan proses pemulihan hati. Kesalahpahaman pertama, menghindari semua lemak dan daging merah. Banyak orang langsung menghapus semua jenis lemak dari menu makanannya. Mereka beralih ke pola makan vegetarian, minum jus sayur, makan bubur, roti tawar, dan memilih makanan rendah lemak. Tapi ini adalah arah yang keliru. Penyakit hati berlemak bukan disebabkan oleh lemak baik. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, gula, karbohidrat olahan, dan minyak industrilah yang merupakan penyebab utama. Lemak sehat seperti minyak ikan, minyak zaitun, alpukat, atau telur utuh justru membantu menstabilkan insulin dan mengurangi penumpukan lemak di hati. Menghindari lemak sepenuhnya tidak hanya membuat Anda lebih cepat lapar, tapi juga mengganggu keseimbangan hormon dan menyebabkan kekurangan vitamin yang larut dalam lemak, yang sangat penting untuk regenerasi hati. Kesalahpahaman kedua, minum jus buah untuk menyucikan hati. Banyak orang mengira bahwa hati berlemak disebabkan oleh racun, sehingga mereka mulai minum jus, nanas, apel, jeruk, bahkan sebotol penuh jus seledri setiap hari. Namun tahukah Anda, sebagian besar jus buah mengandung fruktosa dalam jumlah tinggi. Meskipun berasal dari sumber alami, saat dikonsumsi tanpa serat dan dalam jumlah besar, jus ini menjadi beban berat bagi hati. Hati tidak bisa membedakan antara fruktosa alami dan fruktosa buatan. Yang dia tahu hanyalah harus memprosesnya. Dan saat beban terlalu besar, lemak akan terbentuk lagi. Dengan kata lain, minum terlalu banyak jus buah demi detoksifikasi hati, sama saja seperti menambah bahan bakar ke api. Kesalahpahaman ketiga, mengonsumsi gandum utuh untuk meningkatkan serat dan melindungi hati. Istilah gandum utuh sudah lama menjadi simbol kesehatan. Namun kenyataannya, sebagian besar produk gandum utuh yang dijual di supermarket telah melalui proses pengolahan, kehilangan banyak nutrisi, dan tetap dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Selain itu, meskipun disebut utuh, gandum tetaplah sumber karbohidrat yang tinggi. Bagi orang dengan resistensi insulin atau hati berlemak, karbohidrat ini terus mendorong produksi insulin dan menghambat pemulihan hati. Jika tujuan Anda adalah membalikkan kondisi hati berlemak, bukan hanya menjaga kesehatan umum, maka Anda perlu bersikap jauh lebih disiplin. Jika Anda ingin memulihkan hati Anda, langkah pertama bukanlah mencari makanan ajaib yang bisa menyembuhkan. Langkah pertama adalah mengetahui dengan jelas apa yang harus dihindari mulai sekarang. Karena terkadang satu perubahan kecil dalam pilihan makanan setiap hari bisa membawa dampak besar bagi kesehatan Anda. Makanan pertama yang harus dihindari adalah semua jenis gula, terutama fruktosa. Fruktosa adalah jenis gula yang ditemukan di banyak makanan umum, minuman bersoda, sirup jagung, kue manis, sereal sarapan, yogurt manis. Bahkan dalam jus buah. Berbeda dengan glukosa yang bisa digunakan oleh sel di seluruh tubuh, fruktosa
hanya bisa diproses oleh hati. Dan jika jumlah fruktosa terlalu tinggi, hati tidak mampu memprosesnya tepat waktu. Hasilnya, fruktosa diubah menjadi lemak dan disimpan langsung di dalam hati. Inilah penyebab utama penyakit hati berlemak non-alkohol. Dengan kata lain, minum 1 botol soda sehari bisa lebih merusak hati daripada segelas alkohol. Makanan kedua, karbohidrat olahan. Roti putih, nasi putih, mie instan, biskuit, kue. Semuanya adalah sumber karbohidrat yang telah kehilangan hampir semua serat alaminya. Setelah dikonsumsi, makanan ini dengan cepat berubah menjadi glukosa dan menyebabkan lonjakan insulin dalam darah. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, insulin adalah hormon penyimpanan lemak. Ia akan mengubah energi berlebih menjadi lemak dan menyimpannya, termasuk di hati. Jadi, jika Anda sudah mengalami hati berlemak, mengurangi gula saja tidak cukup. Anda harus meninjau kembali semua sumber karbohidrat olahan dalam menu harian Anda. Makanan ketiga, minyak nabati industri. Kedengarannya sehat karena kata nabati memberi kesan alami. Tapi faktanya, minyak seperti minyak kedelai, minyak kanola, minyak jagung, minyak bunga matahari, telah melalui proses industri dengan suhu sangat tinggi. Proses tersebut menghasilkan senyawa oksidatif, merusak struktur molekul, dan menjadikan minyak-minyak ini racun bagi hati. Konsumsi gorengan dengan minyak ini secara rutin akan meningkatkan peradangan di hati, merusak sel hati, dan mempercepat perkembangan penyakit hati berlemak. Jadi, jika Anda masih percaya bahwa minyak nabati lebih sehat daripada lemak hewani, mungkin sudah saatnya untuk berpikir ulang. Kualitas minyak jauh lebih penting daripada asalnya. Makanan keempat, alkohol dan minuman beralkohol. Tentu saja, alkohol adalah penyebab utama kerusakan hati. Bahkan jika Anda hanya minum sedikit setiap minggu, itu tetap menciptakan beban besar bagi hati Anda. Karena hati harus memproses alkohol terlebih dahulu, sebelum bisa memproses lemak, protein, atau gula. Itu artinya, jika Anda makan malam mewah sambil minum alkohol, hati Anda akan menunda semua fungsi penting dan fokus hanya pada alkohol. Selama waktu itu, lemak mulai menumpuk, dan siklus metabolisme terganggu. Tidak ada ambang batas aman untuk alkohol jika hati Anda sudah bermasalah. Makanan kelima, buah manis dan jus buah. Ya, terdengar aneh. Tapi buah, terutama yang manis seperti pisang, mangga, anggur, dan nanas, mengandung fruktosa alami dalam jumlah tinggi. Saat dikonsumsi berlebihan, terutama dalam bentuk jus, maka beban fruktosa bagi hati akan tetap besar. Buah bukanlah makanan buruk, tapi buah juga bukan perisai ajaib yang bisa melindungi hati Anda seperti yang sering diklaim. Jika ingin mendukung pemulihan hati, pilihlah buah rendah gula, konsumsi dalam bentuk utuh, dan dalam jumlah wajar. Dan terakhir, makanan ultraproses. Semua makanan yang dikemas mengandung banyak bahan tambahan, tahan lama, mengandung perasa buatan, pemanis buatan, sebaiknya dihindari. Hati Anda tidak dirancang untuk menangani bahan kimia buatan itu. Semakin sedikit makanan olahan yang Anda konsumsi, semakin besar kesempatan hati Anda untuk pulih. Pernahkah Anda mendengar saran seperti, makanlah gandum utuh dan minum jus buah segar setiap hari agar hidup lebih sehat? Sayangnya, banyak dari saran itu hanya benar setengahnya saja. Karena kenyataannya, penyakit hati berlemak bukan hanya disebabkan oleh lemak, melainkan juga oleh gula, karbohidrat olahan, dan konsumsi berlebihan terhadap makanan yang terlihat sehat. Gandum utuh memang mengandung serat, tetapi di sisi lain, ia tetap merupakan karbohidrat yang cepat diserap, yang berubah menjadi glukosa dan memicu peningkatan insulin. Lebih parah lagi, banyak orang salah menganggap gandum utuh sebagai superfood.
hingga mengonsumsinya 2 atau bahkan 3 kali lipat dari jumlah seharusnya. Jus buah, meskipun dibuat dari buah segar, tidak jauh berbeda dengan air gula jika diminum dalam jumlah besar. Anda mungkin berpikir sedang minum vitamin, tapi hati Anda bekerja keras memproses fruktosa, jenis gula yang paling membahayakan bagi hati. Oatmeal, yang sering dipuji sebagai makanan sehat, sebenarnya adalah bentuk karbohidrat nyaris murni dan bisa menyebabkan lonjakan gula darah secepat roti putih, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk olahan instan. Belum lagi berbagai produk makanan diet atau sehat yang diberi label healthy, namun menggunakan minyak nabati olahan atau pemanis buatan, 2 zat yang secara diam-diam dapat merusak sel hati seiring waktu. Jadi, apakah ada makanan yang benar-benar membantu memulihkan hati? Jawabannya adalah ada. Tapi itu bukan biji-bijian eksotis, bukan juga suplemen yang diiklankan di media sosial, melainkan tanaman alami yang telah digunakan selama ratusan tahun dan kini telah didukung oleh penelitian ilmiah. Contoh paling jelas, artichok actiso. Artichok bukan sekadar sayuran, tetapi juga merupakan tanaman obat yang telah lama dipakai di Eropa dan Asia untuk menunjang kesehatan hati. Penelitian modern menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam artichok seperti cinarin dan luteolin dapat meningkatkan produksi empedu, mendukung proses detoksifikasi hati, dan melindungi sel hati dari stres oksidatif. Yang paling menarik, artichok membantu mengurangi penumpukan lemak di hati dengan meningkatkan metabolisme lemak tanpa mengganggu kadar gula darah seperti banyak superfood lainnya. Artichok tidak menjanjikan hasil dalam 3 hari, tidak menjanjikan penurunan berat badan 10 likon dalam seminggu. Namun ia memiliki mekanisme ilmiah yang jelas dan bisa efektif jika digunakan dengan cara yang benar, secara teratur, dan dikombinasikan dengan pola makan yang seimbang. Bukan sesuatu yang bombastis, tetapi cukup nyata untuk layak dipercaya. Apakah Anda pernah mendengar nasihat seperti ini? Makanlah biji-bijian utuh dan minum jus buah segar setiap hari agar tetap sehat. Sayangnya, banyak dari nasihat itu hanya benar, setengahnya saja. Faktanya adalah, penyakit hati berlemak tidak hanya datang dari lemak, tapi juga dari gula, dari karbohidrat, dan dari terlalu banyak mengonsumsi hal-hal yang terlihat sehat padahal menyimpan risiko. Biji-bijian utuh memang mengandung serat, tapi di sisi lain, mereka juga merupakan karbohidrat cepat serap yang akan berubah menjadi glukosa dan memicu lonjakan insulin. Lebih buruk lagi, banyak orang salah kaprah dan menganggapnya sebagai superfood, sehingga dikonsumsi 2 hingga 3 kali lebih banyak dari porsi normal. Jus buah, meskipun diperas dari buah segar, tidak jauh berbeda dengan air gula jika dikonsumsi berlebihan. Anda pikir sedang minum vitamin, padahal hati Anda sedang bekerja keras memproses fruktosa, jenis gula yang paling berbahaya bagi hati. Oatmeal, yang sering disebut makanan sehat, sebenarnya adalah karbohidrat hampir murni dan dapat meningkatkan gula darah hampir secepat roti putih, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk instan atau olahan. Belum lagi berbagai produk makanan yang diberi label rendah kalori, sehat, atau diet friendly. Tetapi diam-diam menggunakan minyak nabati industri atau pemanis buatan. Zat yang perlahan namun pasti bisa merusak hati Anda. Lalu, adakah makanan yang benar-benar membantu memulihkan hati? Jawabannya, ada. Tapi bukan biji ajaib dari negeri seberang, bukan kapsul yang dipromosikan di media sosial, melainkan bahan alami yang telah digunakan selama ratusan tahun dan diakui secara ilmiah. Salah satu contohnya yang paling jelas, artichok. Artichok bukan hanya sayuran,
tetapi juga merupakan tanaman obat alami yang telah lama digunakan di Eropa dan Asia untuk mendukung fungsi hati. Penelitian modern menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam artichok seperti cinarin dan luteolin membantu meningkatkan produksi empedu, mendukung detoksifikasi hati, dan melindungi sel hati dari stres oksidatif. Yang lebih menarik, artichok juga membantu mengurangi lemak di hati dengan cara meningkatkan metabolisme lemak tanpa mengganggu kadar gula darah seperti banyak superfood lainnya. Artichok tidak memberi hasil instan dalam 3 hari, tidak menjanjikan turun 10 kg dalam seminggu, tapi memiliki mekanisme ilmiah yang jelas dan terbukti efektif jika dikonsumsi dengan benar dan teratur, disertai pola makan yang sehat. Ia tidak bombastis, tapi cukup jujur untuk Anda percaya. Ada satu paradoks yang sangat menyedihkan yang saya lihat pada begitu banyak orang. Mereka sudah mengubah pola makan. Mereka berhenti mengonsumsi gula. Mereka makan banyak sayuran, minum cukup air setiap hari. Tapi setelah beberapa waktu, saat diperiksa kembali, hati mereka masih berlemak, kesehatan masih stagnan, dan rasa lelah masih terus membayangi. Kenapa bisa begitu? Karena kenyataannya, makan dengan benar saja tidak cukup. Hati tidak hanya rusak karena makanan. Ia juga sangat dipengaruhi oleh tidur, stres, dan gaya hidup sehari-hari. Mari kita mulai dari tidur. Tahukah Anda? Proses detoksifikasi hati berlangsung paling aktif di malam hari, terutama antara pukul 11 malam hingga 3 pagi. Jika Anda sering begadang, meskipun pola makan Anda sangat sehat, hati Anda tetap tidak memiliki waktu cukup untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kurang tidur kronis juga meningkatkan kadar kortisol, hormon stres, yang secara tidak langsung menurunkan sensitivitas insulin, sehingga hati lebih mudah menyimpan lemak. Lalu ada stres. Stres yang berkepanjangan membuat tubuh menghasilkan lebih banyak kortisol, dan ini tidak hanya memengaruhi psikologis, tetapi juga mengacaukan metabolisme gula dan lemak. Akibatnya, lemak lebih mudah menumpuk di hati, memperparah peradangan, dan merusak sel-sel hati. Inilah alasan mengapa ada orang yang makan dengan cukup disiplin, tapi karena pekerjaan penuh tekanan, tidur tidak teratur, mood tidak stabil, hati mereka tetap semakin lemah dari hari ke hari. Selain itu, ada satu kesalahan umum lainnya, menggunakan obat dan suplemen secara tidak tepat. Banyak orang yang menderita fatty liver tanpa menyadari bahwa obat penghilang rasa sakit, obat tidur, obat antiinflamasi, jika digunakan dalam jangka panjang, bisa menjadi racun bagi hati. Bahkan suplemen hati, jika tidak jelas sumbernya atau dikombinasikan secara salah, bisa menimbulkan efek sebaliknya. Hati Anda adalah organ yang bertanggung jawab untuk memetabolisme semua yang Anda konsumsi. Dan terkadang, terlalu banyak suplemen kesehatan pun bisa membebani hati. Jadi, sebelum Anda menyalahkan tubuh Anda karena tidak pulih secepat yang diharapkan, coba renungkan kembali. Apakah Anda tidur tepat waktu? Apakah Anda memberi hati waktu untuk beristirahat? Apakah Anda menumpuk beban tambahan di hati dengan pil-pil, tekanan batin, dan kekhawatiran tak kasat mata setiap hari? Kita baru saja menempuh sebuah perjalanan yang panjang, dari penyebab sesungguhnya, dari fatty liver, hingga makanan yang perlu dihindari, kesalahan umum yang sering terjadi, dan juga kesalahpahaman tentang yang disebut sebagai superfood. Tapi, hal paling penting yang saya ingin Anda bawa pulang, bukan rasa khawatir, bukan ketakutan, melainkan pemahaman, karena hati Anda tidak butuh Anda hidup dengan penuh penderitaan. Tidak butuh Anda makan secara ekstrim. Hati Anda hanya butuh satu hal,
Anda memahami dengan benar dan memilih dengan kesadaran. Ingatlah, hati Anda tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta Anda lebih ramah terhadap diri sendiri, ramah dengan memilih makanan yang menutrisi dan menghindari yang merusak, ramah dengan tidur lebih awal, mengurangi begadang, dan memberi tubuh waktu untuk bernapas. Ramah dengan mengatakan tidak pada godaan manis dari makanan gorengan, minuman manis, soda, dan jajanan instan. Dan yang paling penting, ramah dengan mempercayai bahwa tubuh Anda bisa pulih, asal Anda memberinya kesempatan yang tepat. Hati Anda bisa beregenerasi. Itulah keajaiban yang sering dilupakan. Selama Anda memulai dengan benar, hati Anda bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tanpa obat mahal. Tanpa harus mencari ramuan ajaib. Hanya dengan disiplin, pengetahuan, dan sedikit kasih sayang untuk diri sendiri. Jika Anda masih menonton sampai di titik ini, saya percaya Anda bukan sekadar mencari informasi tentang kesehatan. Anda sedang mencari jalan keluar, sebuah perubahan yang nyata. Dan kabar baiknya adalah Anda bisa mewujudkannya lewat setiap piring makanan, lewat setiap jam tidur, lewat setiap keputusan harian. Andalah, bukan dokter, bukan orang lain yang menentukan kualitas hati Anda. Dan lebih luas lagi, kualitas hidup Anda di 10, 20, atau bahkan 30 tahun ke depan. Perjalanan menyembuhkan hati adalah juga perjalanan kembali menjadi pemilik penuh atas hidup Anda. Mulai hari ini, Anda bisa memilih kembali. Dan saya harap Anda akan memilih kesehatan. Karena saat hati Anda sehat, segala hal lainnya baru bisa benar-benar dimulai. Hati adalah pahlawan sunyi dalam tubuh kita. Ia tidak memiliki alarm. Ia tidak berteriak ketika lelah. Ia hanya bekerja diam-diam, tanpa henti, menyaring darah, membuang racun, membantu pencernaan, dan menciptakan energi. Dan justru karena terlalu diam, kita sering lupa keberadaannya. Tapi tahukah Anda, saat Anda kembali, mendengarkan tubuh Anda, dan mulai merawat hati Anda dengan cara yang benar, hati bisa pulih. Hati bisa memperbarui dirinya sendiri. Dan yang terpenting, hati akan melindungi Anda sepanjang hidup Anda. Kita tidak butuh keajaiban. Yang kita butuh hanyalah memahami bahwa setiap keputusan harian kita, apa yang kita makan, kapan kita tidur, dan bagaimana kita menghadapi stres, semuanya berdampak pada hati. Berikan hati Anda ruang untuk bernapas. Berikan hati Anda kesempatan untuk hidup kembali. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Channel kami akan selalu ada untuk Anda dengan pengetahuan, semangat, dan empati. Jika video ini membuat Anda merenung, silakan tinggalkan komentar. Bagikan pikiran Anda, pertanyaan Anda, atau cukup satu janji kecil untuk diri sendiri. Mulai hari ini, saya akan lebih baik pada tubuh saya. Dan jangan lupa klik subscribe, karena masih banyak konten berharga lainnya yang akan datang untuk Anda. Kita tidak bisa memutar waktu, tapi kita bisa memulai kembali hari ini. Biarkan perjalanan memulihkan hati, juga menjadi perjalanan mencintai diri sendiri, dengan tulus dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton hingga akhir.